Hotman Paris, sebagai pengacara yang sudah praktek hampir 40 tahun, saya menghimbau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI untuk menghentikan atau melarang setiap akun atau medsos yang memakai anak di bawah umur dengan membuat tuduhan-tuduhan, terutama misalnya kata-kata Kapolri mengkriminalisasi seseorang, Kapolri tidak punya hati nurani. Terlepas dari substansi apakah benar tuduhan tersebut, saya menghimbau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia agar menghentikan memakai anak di bawah umur untuk membuat tuduhan-tuduhan tersebut. Dan hati-hati juga akun atau medsos yang menyebarkannya. Hati-hati, karena kunci pokoknya adalah siapa yang menyebarkan. Ya, kamu bisa kena. Secara normatif, di dalam undang-undang advokat memang dilindungi kalau beretikat baik. Tapi sudah ada banyak putusan pengadilan yang mempidana seseorang advokat karena dianggap beretikat buruk atau hak imunitasnya tidak diakui. Dan di dunia ini dimanapun tidak ada aparat hukum yang imunitas mutlak, tergantung dari perbuatannya. Sekali lagi KPAI, ingat tugasmu, ya, cegah anak-anak dipakai untuk membuat tuduhan-tuduhan aparat hukum kita seperti Kapolri tidak punya hati nurani, Kapolri mengkriminalisasi seseorang. Itu sangat tidak elok untuk memakai anak kecil, terlepas dari substansi, ya. Salam Hotman Paris. Video ini saya tujukan kepada salah satu bapak pengacara yang kemarin sempat membuat video mengenai saya dan berkata bahwa saya dipakai untuk membuat tuduhan kepada aparat hukum. Dan seolah-olah saya dieksploitasi dan digunakan. Kepada bapak pengacara tersebut, terima kasih atas tanggapan bapak terhadap video saya. Yang artinya video saya menarik perhatian masyarakat Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada paksaan kepada saya untuk berbicara dan menggunakan media sosial. Walaupun umur saya masih 16 tahun, tapi ketika saya ingin berbicara, saya sudah memperoleh izin dari orang tua saya. Dan ketika saya diambil videonya, ibu sambung saya mendampingi di sebelah saya. Jadi saya pastikan tidak ada yang mengeksploitasi dan memaksa saya. Semua saya lakukan layaknya seorang anak yang mencintai ayahnya. Tahukah Bapak bahwa sejak saya berusia 1 tahun, ayah saya selalu setia menemani dan membesarkan saya, bahkan menyekolahkan saya. Sampai saya usia 16 tahun, ayah saya setia mencukupi semua kebutuhan saya. Apakah salah saya sebagai anak ingin membalas sedikit budi ayah saya? Apalagi melihat ayah saya tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri dan dalam kondisi sakit kronis. Jika anak Bapak suatu saat membela Bapak yang sedang sakit, lalu apakah Bapak akan dengan senang hati jika ada pengacara lain mengkritik dan meminta KPAI untuk campur tangan? Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara memiliki kebebasan berbicara dan berpendapat. Apakah anak kecil bukan bagian dari warga negara? Apakah dengan menjadi anak di bawah umur, saya kehilangan hak dasar saya sebagai manusia? Saya menantang Bapak Kapolri berdebat karena ingin membuktikan apakah Kapolri selama ini hanya memberikan janji-janji manis kepada masyarakat. Kapolri bilang, siapa yang mengkritik Polri paling keras akan menjadi sahabat Kapolri. Saya mau menjadi sahabat Kapolri, ingin berdebat hukum dan bertukar pikiran. Karena ketika besar, saya akan menjadi pengacara dan pewaris firman hukum ayah saya. Salahkah ketika saya ingin membuktikan janji Kapolri? Apa karena saya wanita, saya tidak dirasa pantas untuk berdebat hukum? Ataukah karena saya anak kecil dan usia menjadi penghalang? Saya tidak tahu apa yang mendasari Bapak, bukan yang mendukung seseorang yang sedang mencari keadilan, malah seolah-olah Anda ingin menjaga kehormatan Kapolri. Apakah Kapolri memberi kuasa kepada Bapak sebagai kuasa hukum untuk menghadapi saya, ataukah Bapak menggantikan Kadif Humas Mabes Polri dan berbicara untuk Kapolri? Apa legal standing Bapak sehingga tidak ada kepedulian kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan? Saya tahu bahwa Bapak adalah seseorang yang kaya, berkuasa, dan memiliki network yang tinggi. Namun,
jika saya harus memberikan saran, sekali-kali tolong perhatikan apa yang Bapak tunjukkan kepada masyarakat. Dengan membawa-bawa wanita cantik bukanlah sebuah prestasi, namun itu adalah pertunjukan moral yang rendah dan mendegradasi nilai dan value wanita sebagai individu yang equal dengan pria. 40 tahun pengalaman Bapak, herannya tidakkah Bapak belajar tentang menghargai perasaan seseorang dan nilai keluarga serta martabat? Tolong perhatikan dan pedulilah kepada perasaan keluarga Bapak. Jangan Bapak pikir materi bisa membuat seluruh orang tergiur. Ada banyak wanita terhormat yang mempedulikan integritas di atas materi. Mohon maaf jika kata-kata saya ada yang menyinggung Bapak pengacara yang terhormat. Saya katakan ini karena saya peduli dan ingin Bapak menjadi individu yang lebih baik dan yang dihormati bukan karena uang materi dan prestasi Bapak sebagai advokat, tapi integritas dan kepedulian Bapak terhadap sesama manusia yang beradab. Jangan mengukur sukses atau tidak dari sepatu Louboutin dan mobil Lambo atau segel artis Bapak. Bagi Tuhan hal itu tidak ada artinya jika Bapak tidak mempunyai hati dan perasaan kepada masyarakat. Pengacara yang baik menolong sesama, terutama yang mencari keadilan, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Bacalah komentar masyarakat supaya Bapak sadar bagaimana orang lain menilai Bapak. Jadi tolong jangan menggunakan standar Bapak pada diri saya. Level integritas dan kasih sayang kita terhadap keluarga tidaklah sama. Saya menunjukkan kasih sayang dengan membela keluarga. Dengan membela keluarga saya. Berbeda dengan Bapak yang berpikir cukup dengan memberi keluarga materi, lalu Anda tiap malam bisa menghabiskan waktu bersama wanita-wanita cantik di atas, tanpa memikirkan perasaan keluarga Bapak. Terima kasih, tapi saya tidak tertarik untuk menjadi seperti Bapak.